letak dan posisi camshaft. Jadi kalau kita lihat sekarang gambar yang ada di hadapan kita ini menunjukkan posisi letak poros cam atau camshaft yang selalu dibilang camshaft, atau ada juga yang menyebutkannya dengan knock and as, ada yang bilang juga poros knock dan lain sebagainya. Jadi bahasa teknik yang sebenarnya adalah camshaft. Di mana camshaftnya itu terletak? Camshaft terletak di posisi blok silinder. Kita perhatikan ini nomor 12, poros knock atau poros cam. Jadi camshaft terletak di bagian blok silinder. Yang nomor 1 ini distributor. Selanjutnya ini adalah pompa bahan bakar. Selanjutnya pengungkit katut atau pengangkat katut yang biasa disebut dengan kaptek. Ada juga yang menyebutkan dengan pipe lifter. Apa perbedaannya itu nanti kita ketemu di praktek di bengkel. Ya, untuk selanjutnya ada sprocket. Di sini juga ada sprocket, ada rantai timing, dan kelengkapan-kelengkapan ini dapat kamu lihat atau kamu perhatikan. Jadi letak dan posisi camshaft mengikuti standar Toyota adalah di blok silinder untuk mesin Toyota tipe K. Jadi dapat kita perhatikan di sini gambarnya. Mungkin kamu dapat mempost gambar, kamu dapat screenshot gambar ini, kamu dapat memperbesar dan melihat masing-masing nama-nama komponennya. Untuk selanjutnya kita lihat gambar di depan ini adalah gambar camshaft. Di sini ada 2 buah camshaft. Jadi dapat kita lihat di sini dengan jelas ada 2 buah camshaft. Gambarnya kalau perhatikan, posisi tonjolan, posisi knocknya di mana, posisi bushingnya di mana, nanti kita tunjukkan lebih jelas. Bagian dari knock, bagian daripada bushing, ya, bagian porosnya, di mana diletakkan dia semua. Inilah posisi gambar daripada camshaft. Ya, dapat kamu lihat di situ dengan jelas. Gambar berikutnya di sini menunjukkan 2 buah camshaft yang menggunakan roda gigi. Sebagai contoh di sini adalah double camshaft atau dibilang DOHC, double overhead cam. Artinya dia menggunakan 2 cam yang terletak atau posisinya di atas kepala silinder atau head. Ada yang menyebutkannya dengan twin cam
twin artinya kembar atau dua, cam ya camshaft itu sendiri. Jadi ada yang menyebutkan dengan SOHC, single overhead cam, artinya camnya itu adalah satu tidak dua ya, camnya itu adalah satu dan terletak di atas kepala silinder. Jadi di situ hanya menyebutkan bagian-bagian. Selanjutnya di sini yang gambar di hadapan kita ini sekarang, dia menggunakan dua buah can dengan pemotor menggunakan timing belt. Kita perhatikan bersama-sama. Cut off groove to drive distributor. Artinya bagian belakangnya ini dihubungkan ke poros distributor untuk menggerakkan rotor yang membagi-bagikan atau mendistribusikan arus tegangan tinggi ke busi yang akan mengadakan pembateran. Untuk selanjutnya terdapat hexagonal range head. Jadi hexagonal ini segi 6. Kita perhatikan segi 6 seperti kepala baut atau seperti mur yang terpasang di atau terbuat langsung di camshaft itu sendiri. Sudah. Jadi itu berguna atau berfungsi untuk menahan cam pada posisinya pada saat pemasangan. Kita lanjutkan. Exhaust cam artinya menjelaskan bahwasanya camshaft yang ada di sebelah kanan atau yang baru saya garis bawahi ini digunakan untuk katup buang. Jadi seluruhnya camshaft ini hanya menggerakkan katup buang, dan yang di sebelah kiri camshaft ini hanya untuk katup hisap. Itu yang kita perhatikan. Exhaust cam, intake cam, karena dia menggunakan dua camshaft. Oke. Camshaft drive gear. Artinya roda gigi inilah nanti yang memutarkan roda gigi lawannya atau satunya yang garis kiri. Drive dengan driven, penggerak dan yang digerakkan. Itu harus kita perhatikan. Kenapa dia sebagai drive, dia sebagai penggerak? Karena poros bagian depannya di sini langsung berhubungan dengan camshaft timing pulley. Jadi sini nanti langsung dipasangkan, dibautkan, dan bagian sisi luarnya ini tempat dipasangnya timing belt. Kita lanjutkan. Pada cam yang sebelah kiri terletak atau terbuat di fuel pump drive cam. Jadi bagian ujung ini itu untuk menggerakkan pompa bensin. Dia sama menggunakan knob atau tonjolan seperti ini. Kita perhatikan. Tetapi kalau untuk penggerak pompa bensin, tonjolan itu tidak terlalu kelihatan. Beda dia menggerakkannya dengan kaki, dia harus lebih kelihatan dan mendorongnya harus lebih tinggi. Sub gear. Sub gear. Di sini terdapat dua buah roda gigi. Yang pertama sub gear, camshaft driven gear. Tenaga putaran dari drive gear
untuk memutarkan driven gear, sementara sub gear ini bisa dibilang sebagai pengunci roda gigi. Jadi antara roda gigi yang satu sub dengan crankshaft driven gear tidak saling berhubungan karena ada satu bentuk tegas. Jadi roda gigi di sini tidak terdengar suara ketukan atau banting atau istilahnya dengan knocking. Jurnal di sini tempat sebagai dudukan atau bantalan. Jadi ada bantalan ya, dapat kita perhatikan ada bantalan itu sebagai tempat dudukan di mana posisi cam ini dipasang di atas kepala silinder. Oil seal ini sangat perlu atau sangat penting dikarenakan seal ini dia mencegah kebocoran oli pelumas yang melumasi bagian daripada cam tersebut supaya jangan keluar oli pelumasnya, maka diberikanlah oil seal. Ya, saya harapkan dengan video singkat ini kamu dapat memahaminya, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan kamu dapat cek ke saya. Kita lanjutkan bagian sumbu nok. Noknya di sini dapat kita perhatikan. Nok, ini adalah nok. Jadi tanda panahnya ini menunjukkan nok untuk mengangkat katup. Jadi ada beberapa nok di sini, kita perhatikan. Ya, semua kita sertakan atau kita beri tanda panah. Kamu dapat memperhatikan ini, ya, dan seterusnya dan selanjutnya. Jadi nok ini nanti berfungsi untuk mendorong atau mengangkat tappet roller. Tappet roller mendorong push rod. Push rod menekan rocker arm. Rocker arm nanti yang mendorong atau menekan katup, mengalahkan tekanan pegas katup. Jadi sampai di sini video ini. Selanjutnya kamu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom diskusi pada elemen kita. Terima kasih.